WA. Sesuai dengan diskusi kita beberapa hari yang lalu, kita telah melakukan kesepakatan dalam rangka melaksanakan tugas belajar dan untuk kelancaran jalannya proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Badiklat di Riau, kita telah menyusun beberapa materi diskusi yang akan kita bicarakan ke depan dengan harapan seluruh materi-materi tadi bisa memperkaya, kemudian mempertajam tidak hanya pengetahuan, wawasan, tapi juga keterampilan. Metode yang kita gunakan dalam beberapa hari ke depan adalah metode jarak jauh, klasikal, dengan menggunakan mediumnya adalah medium webinar seperti ini. Tentu ada beberapa kendala nanti, entah jaringan ataupun lain-lainnya. Jadi harap maklum saja nanti teman-teman sekalian. Kita mulai teman-teman sekalian sesuai dengan kesepakatan kita. Pak Ketua bisa di-share Pak Ketua untuk presentasinya. Terima kasih. Siap, mohon izin Bapak ya. Teman-teman sekalian, sesuai dengan apa yang disepakati oleh teman sekalian, untuk pertemuan kita yang pertama ini, setelah kemarin kita melakukan rapat menyepakati jadwal dan seterusnya, di awal kita mencoba untuk membahas satu isu aktual yang memang baru saja terjadi, yang nantinya ini tidak hanya merubah paradigma cara berpikir kita, tapi juga rezim kebijakannya, arah kebijakan, strategi, regulasi, dan banyak hal lain terkait dengan pelaksanaan pemilu. Teman-teman sekalian, sebagai info bahwa telah dilakukan upaya perumusan rancangan undang-undang keimigrasian. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mendiskusikan, memberikan pemahaman apa yang sedang terjadi, kemudian kenapa itu harus dilakukan, lingkupnya sejauh mana, sehingga nanti teman-teman punya gambaran bahwa arah kebijakan bahkan politik hukum keimigrasian itu sudah mulai bergerak, mencoba merespon dinamika yang ada di lapangan. Next slide, Mas. Slide selanjutnya. Dalam slide selanjutnya, di situ ada beberapa materi yang akan menjadi diskusi kita, cukup banyak. Paling tidak ada 4 bagian besar. Yang pertama, saya mau menjelaskan RUU ini siapa yang buat, siapa pemerakasannya, kemudian kenapa sampai pemerakasan ini perlu menyusun ini. Kemudian di diskusi berikutnya, fokus permasalahan apa yang menjadi concern bagi tim menyusun, sehingga perlu membahas dan mengusulkan adanya RUU keimigrasian. Berikutnya adalah naskah akademik itu sendiri. Kemudian di terakhir kita akan bahas mengenai draft RUU-nya. Teman-teman sekalian, next slide, Mas. Dalam slide berikutnya, Mas. Dalam slide berikutnya, saya mencoba menyampaikan informasi tentang tim penyusun dari mulai kajian, naskah akademik, dan draft RUU. Sebagai informasi bahwa RUU keimigrasian kali ini diprakarsai atau pemerakasannya adalah dari Sekretariat Jenderal DPR RI, atau lebih tepatnya adalah Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.
inisiatif ini merupakan pelaksanaan dari inisiatif yang dimiliki oleh DPR untuk mengajukan usulan RUU keimigrasian yang nanti akan dibicarakan atau didiskusikan dengan eksekutif. Sesuai dengan undang-undang yang ada, maka pemrakarsa itu tidak hanya bisa dilakukan oleh eksekutif pemerintah, tapi juga bisa dilakukan oleh legislatif maupun masyarakat atau kombinasi dari ketiganya. Nah, untuk RUU kita kali ini itu diprakarsai oleh legislatif yang timnya itu diambil dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian. Jadi di dalam strukturnya kesekjenan itu, kesekjenan DPR RI itu ada Pusat Perancangan Undang-Undang yang bertugas untuk merumuskan, melakukan survei, mendapatkan jejak pendapat dari masyarakat, kira-kira hal apa yang perlu untuk dirumuskan sebagai peraturan perundang-undangan. Mengenai tim penyusun ini sesuai dengan kompetensinya itu terdiri dari para perancang tentu saja, kemudian yang kedua para peneliti dan para tenaga ahli dari Badan Legislasi DPR RI. Jadi kombinasi ketiga unsur pelaksana ini mencoba merumuskan, mendapatkan baik melalui diskusi dengan stakeholders, apakah itu masyarakat, apakah itu civil society, apakah itu pemerintah, jadi semua stakeholder, semua sektor itu sudah diajak bicara, sehingga lahirlah naskah akademik yang akan kita diskusikan. Kemudian prosesnya ini sudah dimulai sejak awal tahun anggaran 2022. Tentu saja perencanaannya dibuat di tahun sebelumnya karena tidak mungkin adanya keinginan untuk merumuskan satu RUU tanpa ada perencanaan. Jadi memang sudah ada perencanaan. Kalau sudah ada perencanaan, maka berarti Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI berdasarkan baik kepentingan politik maupun kepentingan masyarakat pada umumnya itu merasa perlu dilakukan suatu review terhadap Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 2011 yang itu nanti tercermin di dalam naskah akademik. Kenapa sampai perlu masyarakat kemudian menginginkan melalui DPR wakilnya melakukan perubahan. Slide selanjutnya, Mas. Kegiatan ini akan berlangsung tentu sampai undang-undang itu nanti jadi dan disosialisasikan. Jadi tahapannya berdasarkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu dimulai dari proses pengumpulan informasi dari masyarakat, daftar isian, daftar inventarisasi masalah dan seterusnya sampai nanti RUU menjadi undang-undang, kemudian disahkan menjadi undang-undang dan disosialisasikan kepada masyarakat, itu masih menjadi tanggung jawab dari tim. Apakah timnya strukturnya masih sama, komposisinya itu tentu kewenangannya legislatif sebagai pemprakarsa. Teman-teman sekalian, berdasarkan hasil dari informasi, masukan, saran, pengamatan, observasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, itu terdapat beberapa fokus permasalahan yang menjadi sebab sehingga Undang-Undang Nomor 6 2011 itu perlu dirubah. Yang pertama adalah adanya putusan MK. Putusan MK nomor 64 tahun 2011 ini sesungguhnya terjadi hanya beberapa hari setelah Undang-Undang Imigrasi itu disahkan. Jadi putusan MK ini diajukan oleh mantan Menteri Hukum dan HAM Pak Prof. Yusril Iza Mahendra yang ketika itu perlu mempertanyakan dan mempermasalahkan adanya pasal 97. Oke.
kita tidak ingin mendiskusikan kenapa pasal 97 itu menjadi masalah buat beliau, tapi intinya adalah bahwa para perumus undang-undang ketika itu sepertinya kurang teliti dalam merumuskan muatan materi yang harus dimuat, sehingga terjadilah upaya dari masyarakat dalam hal ini Profesor Yusril Iza Mahendra untuk mempertanyakan tentang keberadaan pasal 97 khususnya masalah pencekalan, sehingga berdasarkan hal tersebut lahirlah putusan MK yang melakukan revisi atas pasal 97. Dengan kata lain, maka proses itu dimenangkan oleh Pak Profesor Yusril Iza Mahendra. Dalam konteks hukum, ada hal yang menarik di sini bahwa bagaimana mungkin peraturan perundang-undangan yang baru saja keluar itu langsung bermasalah, telah melanggar azas-azas atau prinsip-prinsip, dalam hal ini azas keadilan, sehingga masyarakat merasa perlu untuk kemudian melakukan upaya-upaya melalui jalur yang ada agar azas keadilan tadi itu dimunculkan. Yang ingin saya sampaikan dalam poin ini teman-teman sekalian, bahwa dalam merumuskan muatan materi peraturan perundang-undangan itu harus sangat tepat, tidak hanya masalah narasinya, tapi konten dari pasalnya itu harus sudah merupakan hasil pembicaraan dengan seluruh stakeholders, baik yang di dalam maupun di luar Kementerian Hukum dan HAM. Dan itu menjadi syarat utama agar peraturan perundang-undangan itu menjadi baik. Jadi peraturan perundang-undangan itu tidak hanya untuk melayani kepentingan pemerintah, tapi juga dalam rangka melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum. Sehingga undang-undang yang disusun mestinya berfungsi sesuai dengan prinsip atau azas-azas penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan fokus permasalahan dengan cekal. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau mengikuti perkembangan keimigrasian, isu keimigrasian, dalam hal ini hukum keimigrasian, itu ada beberapa kasus belakangan ini yang yang menjadi viral, menyedot perhatian publik, bahkan menjadi perhatian dari pimpinan pemerintahan dalam hal ini presiden. Kita sebut saja satu kasus masalah Harun Masiku yang pencekalannya kemudian menjadi drama, termasuk juga kisah ketika Habib Rizik juga dilakukan upaya-upaya tindakan keimigrasian, yang dalam prosesnya itu tidak hanya melibatkan imigrasi sesungguhnya, tapi juga merupakan rangkaian panjang yang melibatkan instansi aparat penegak hukum lainnya, dari mulai kejaksaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan lain-lain. Dari kasus tersebut, bercermin dari kasus tersebut dan kasus-kasus lainnya di belakang, maka tampak bahwa proses pencekalan kewenangan yang dimiliki oleh imigrasi itu tidak hanya dalam rangka melakukan penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum, tapi di situ perlu juga dipahami adanya persoalan-persoalan hak asasi. Ada persoalan-persoalan yang menyangkut tidak hanya regulasi nasional, tapi juga konvensi-konvensi internasional. Ya, sehingga proses cekal tidak hanya dalam rangka untuk bagian dari tindakan keimigrasian, tapi juga harus sesuai dengan standar dan rekomendasi internasional. Dengan demikian, si Komrakarsa dalam hal ini Badan Balek DPR RI merasa bahwa
keberadaan cekal itu tidak bisa dilihat sebagai satu keputusan pemerintah saja, tapi dia punya berdampak kepada hal lainnya. Apakah itu menyangkut hak asasi manusia maupun konvensi-konvensi internasional yang sudah kita ratifikasi serta kebiasaan-kebiasaan internasional lainnya. Oke. Kemudian berikutnya, bahwa dalam proses pencekalan itu juga tidak mutlak sepenuhnya menjadi kewenangan imigrasi dalam hal proses pengusulannya. Di situ ada proses pertukaran data, informasi antar instansi sebelum terjadinya proses pencekalan. Ini juga menjadi perhatian. Jadi perhatian sehingga perlu diatur lebih lanjut agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak saja melanggar ketentuan, tapi juga hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, slide berikutnya, Mas. Oke, slide berikutnya adalah fokus permasalahan dari Balik DPR RI adalah keberadaan SIMKIM. SIMKIM tidak hanya sebagai satu medium, sebagai satu template, sebagai satu platform dalam yang memuat aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang pelaksanaan TUSI. Oke, TUSI baik TUSInya imigrasi maupun TUSInya instansi lain yang ada hubungannya atau kaitannya dengan SIMKIM. Oke, para perumus tim ahli dari Balik DPR RI merasa perlu mengatur SIMKIM lebih jauh. Seperti teman-teman ketahui, SIMKIM itu di dalam Undang-Undang 6 2011 itu hanya ada satu pasal, satu ayat bahkan kecil sekali, sedikit sekali. Sementara dampak, impact yang diakibatkan SIMKIM seperti yang teman-teman rasakan saat ini adalah sangat besar. Tidak hanya mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi, tapi juga mengganggu persepsi publik dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sehingga para perumus dari Balik DPR RI ini merasa perlu lebih lanjut agar pengaturan tentang SIMKIM lebih diatur kembali. Muatan materinya ditambah, tidak hanya sekedar satu ayat saja seperti yang ada sekarang. Yang kedua ada tentang pengawasan orang asing. Oke. Dalam hal pengawasan orang asing, yang di dalamnya juga tentu bersentuhan dengan instrumen-instrumen keimigrasian lainnya. Di situ ada rumah detensi, kemudian ada isu ilegal migran, dan yang paling urgent adalah tentang pengungsi dan pencari suaka. Para ahli dari Badan Legislatif Balik DPR RI merasa perlu beberapa isu itu diselesaikan di keimigrasian. Jadi sebut saja satu, masalah pengawasan orang asing yang saat ini masih dirumuskan pelaksanaan dalam bentuk tim. Nah, itu Balik merasa perlu ada kewenangan yang lebih dari sekedar imigrasi sebagai koordinator. Nanti kita bisa lihat di muatan materinya seperti apa mereka merumuskan, menambahkan kewenangan. Termasuk tentang pengaturan rumah detensi. Rumah detensi seperti teman-teman ketahui itu secara kelembagaan jumlahnya belum proporsional dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, atau kelembagaannya sendiri masih memunculkan interpretasi berganda atau lebih dari satu. Ada yang merasa rumah detensi itu perlu dipertahankan, tapi ada juga yang merasa rumah detensi itu justru menjadi faktor penarik datangnya para pengungsi. Jadi salah satu faktor penarik pull and push factor dari permasalahan pengungsi di Indonesia karena keberadaan rumah detensi. Kalau dilihat dari historinya ke belakang, memang keberadaan rumah detensi itu merupakan hasil diplomasi dan negosiasi politik ketika itu dalam pemerintahan sebelumnya.
antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia. Sehingga lahirlah konsep rumah detensi yang diharapkan mampu melaksanakan fungsi pengawasan kepada pencari suaka dan pencari pengungsi dan pencari suaka. Kemudian isu ketiga terkait dengan POA adalah tentang pengungsi itu sendiri. Seperti teman-teman ketahui, masalah pengungsi itu persoalan yang belum selesai sampai sekarang. Bahkan belum ada aturan yang tepat yang mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Persoalan pengungsi itu sedikitnya ada 3. Yang pertama adalah bahwa organisasi internasional yang diberikan izin untuk berada di Indonesia, dalam hal ini UNHCR, belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Artinya baik adalah satu, dalam hal penentuan status, UNHCR seringkali melaksanakan kegiatannya tersebut secara sepihak. Jadi tidak ada koordinasi atau pemberitahuan terlebih dahulu dalam menetapkan apakah orang asing itu boleh ditetapkan sebagai pengungsi atau pencari suaka. Kemudian yang kedua, persoalan bahwa UNHCR sampai sekarang belum mampu menempatkan para pengungsi ke negara ketiga. Jadi mereka gagal mencari negara-negara ketiga yang akan ditempatkan di negara ketiga. Kemudian yang ketiga, persoalan berikutnya adalah tentang kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia itu dianggap UNHCR gagal untuk mengendalikan, sehingga banyak peristiwa-peristiwa, kasus-kasus yang terjadi, para pengungsi itu melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sebagaimana mestinya. Ada yang bekerja, ada yang jadi artis, ada yang jadi melakukan tindak pidana seperti narkoba, kemudian mengganggu sosial masyarakat dan seterusnya. Itu fokus masalah tentang pengawasan orang asing. Fokus berikutnya adalah diaspora. Diaspora, teman-teman, adalah itu kalau secara definisi diartikan sebagai orang-orang Indonesia yang berada di luar wilayahnya atau keturunannya atau pasangannya atau warga negara lain yang berempati dan bersimpati dengan orang-orang Indonesia tadi. Sehingga mereka disebutnya diaspora. Pada diaspora ini, isu diaspora itu mulai berkembang sekitar pada masa pemerintahan Pak SBY. Karena ketika itu, isu ini diangkat oleh Duta Besar Indonesia yang ada di Amerika, Pak Dino Patijalal, yang ketika itu kemudian menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Nah, beliau ketika itu merasa perlu mengangkat isu ini karena isu ini dianggap sudah menjadi isu global, sehingga perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Itu sebabnya kemudian muncul keinginan-keinginan dari para diaspora tadi, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang belum mau pulang, itu menginginkan agar mereka mendapatkan fasilitas dan kemudahan, termasuk agar mereka bisa diberikan status kewarganegaraan ganda. Jadi tuntutannya adalah merubah politik hukum mengenai kewarganegaraan yang ada saat ini menjadi bukan hanya anak berkewarganegaraan ganda, tapi itu berlaku juga bagi warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di luar negeri. Nah, keinginan-keinginan ini tentu merupakan bagian dari dinamika sosial dan dinamika keimigrasian internasional maupun nasional. Itu fokus masalah yang menyebabkan Badan Legislatif Badan Keahlian DPR RI perlu melakukan kegiatan tadi, merumuskan satu naskah akademik dan lahirlah rancangan undang-undang. Sebelum saya lanjut, kita punya waktu sampai jam berapa, Pak Ketua?
Izin Bapak sampai jam 9.30 Pak. Mohon izin. Baik, 9.30. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, saya buka pertanyaan teman-teman bagi yang ingin mempertajam atau membuka wawasannya tentang RUU yang diprakarsai oleh Badan Legislatif DPR RI. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya tentang fokus permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya prakarsa pembentukan RUU imigrasi oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Izin Bapak, ada Pak Jumli dari Kanim Pangkal Pinang, raise hand. Silakan, silakan langsung aja Mas. Silakan Pak Jumli. Suaranya belum keluar Pak Jumli. Silakan Pak Jumli. Suaranya belum kedengaran, kayaknya mikrofonnya Pak Jumli. Atau di chat. Izin Bapak, mungkin ada trouble dengan mikrofon sehingga tidak terdengar suaranya di Zoom Bapak. Mohon izin. Untuk Pak Jumli mungkin bisa pertanyaannya dilanjutkan lewat chat. Mohon izin Bapak, kalau teman-teman mungkin lagi menyiapkan pertanyaan, mohon izin saya juga ingin bertanya Pak, mohon izin. Tes. Oh. Izin Bapak. Tes Pak, boleh bertanya Pak? Udah, mic-nya udah diperbaiki Pak. Silakan Pak Jumli duluan. Terkait fokus masalah ini Pak, yang bagian poin 3 SIM game menciptakan teknologi informasi yang terintegrasi antar lembaga. Takutnya Pak, dalam integrasi antar lembaga adanya penyalahgunaan data-data keimigrasian oleh pihak-pihak berwajib, dan juga ada kasus yang kemarin yang hacker yang mempublikasikan data-data kepegawaian Kemenkumham. Gimana gitu Pak untuk mengatasinya Pak? Terima kasih. Izin Bapak, masih di mute Pak. Oke, maaf. Baik, terima kasih Mas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang isu mengenai penyatuan data atau integrasi data di lingkungan pemerintahan itu satu isu yang lama sekali sudah jadi pembicaraan. Bahkan
sudah lahir Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia atau disebut Perpres SDI. Itu ditandatangani sekitar bulan Juni tahun 2019. Oke. Jadi secara prinsip satu data itu dimaksudkan agar bahwa setiap data yang dihasilkan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian, non-kementerian maupun lembaga, itu memenuhi standar. Kemudian yang kedua memiliki metadata. Yang ketiga memenuhi kaidah interoperabilitas data. Dan yang keempat menggunakan kode referensi dan atau data induk. Adanya kesadaran atau kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu konsekuensinya adalah lahirnya data-data. Data-data yang dilahirkan dari satu proses pelayanan elektronik itu harus dikelola. Oke, seperti disampaikan Mas Jumri tadi, di beberapa bulan terakhir, bahkan tahun yang lalu, kita dihebohkan dengan bocornya data kita. Apakah itu BPJS, apakah ojek online, bahkan data yang dimiliki Pentagon pun bocor. Terakhir, yang paling terakhir belum lama ini adalah Simpek. Simpek kita bocor datanya. Makanya dalam kesempatan ini saya infokan bagi teman-teman yang masih menggunakan password untuk bank dengan nama ibu sebagaimana tercantum dalam Simpek, segera hapus hari ini, ganti. Karena data kita udah bocor itu. Jadi nama kecil ibu yang biasa digunakan sebagai dasar kita membuat password di bank itu sudah bocor. Jadi data Simpek kemarin sempat bocor. Walaupun sudah diamankan karena bekerja sama dengan Badan Cyber Nasional, tapi itu perlu direspon agar teman-teman segera ganti akun banknya itu, passwordnya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, maka dengan demikian rumusan atau fokus masalah yang dijadikan fokus masalah oleh DPR terhadap SIMKIM, maka SIMKIM juga harus mengacu kepada Perpres yang tadi. Peraturan Presiden Nomor 39 tersebut menjadi acuan bagi seluruh pelaksana sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oke, itu sebabnya sekedar informasi teman-teman sekalian, saat ini Kominfo itu telah membangun pusat data nasional. Jadi dia punya satu lokasi yang di dalamnya terdapat server dengan kapasitas yang besar, itu disiapkan untuk menyimpan data-data dari kementerian. Saat ini baru 2 kementerian yang menempatkan datanya di sana, yaitu BPJS, BPJS, kemudian Peduli Lingkungan, dan satu lagi imigrasi. Jadi hari ini sedang berlangsung migrasi data besar-besaran dari Rasuna Said Kuningan menuju pusat data nasional yang dimiliki Kominfo. Dengan kata lain, teman-teman sekalian, maka pusat data nasional menjadi suatu kewajiban. Dia menjadi mandat yang harus dilaksanakan. Bahwa pelaksanaannya sekarang memang terhambat, itu dikarenakan hal tadi. Apa itu? Banyak kementerian membangun atau membuat data, menghasilkan data tapi nggak standar. Entah formatnya maupun materinya. Kemudian sama halnya dengan metadatanya. Ada beberapa data yang bahkan nggak punya metadata. Itu yang nggak ngerti itu bagaimana mereka. Atau mungkin metadatanya nggak sesuai standar. Kemudian interoperabilitas datanya juga nggak ada. Jadi ada banyak kementerian yang punya data tapi nggak bisa di-share. Nah, sementara konsepnya data pemerintah itu harus di-share. Sehingga dengan demikian maka keinginan para perumus dari Balek DPR RI untuk
melakukan mengembangkan fungsi SIM-KIM tidak hanya bermanfaat di dalam tapi di luar menjadi sebuah mandatori, Mas. Karena sudah ada peraturannya. Peraturan itu berlaku efektif sejak 12 Juni 2019. Nah, jadi singkat cerita adalah kalau kita mau komparasi contohnya dengan Singapura, Mas. Di Singapura ya, dia sudah punya pusat data. Sehingga orang Singapura dari mulai lahir sampai dia meninggal, dia memiliki satu nomor induk. Oke, sementara kita di Indonesia, kita lahir punya nomor akte lahir. Kemudian nanti punya lagi nomor ijazah. Kemudian punya lagi nomor KTP. Punya lagi nomor jaminan sosial. Punya lagi nomor paspor. Punya lagi nomor-nomor lain. Nah, ini salah satu persoalan di lapangan dari tidak adanya satu data. Memang plus minus, Mas. Ada cost and benefit-nya. Ada plus minus dari keberadaan ini. Itu sebabnya dalam konteks keamanan, ketika imigrasi sudah menaruh datanya saat ini di pusat data nasional, yang bertanggung jawab terhadap keamanan sepenuhnya adalah Kominfo. Oke, yang menjaga firewall-nya, yang menjaga dari adanya hack itu semuanya Kominfo. Jadi data imigrasi sudah didesain sedemikian rupa sejak beberapa bulan terakhir, datanya itu langsung ke pusat data. Jadi yang di direktorat itu tidak lagi berfungsi sebagai pusat data utama. Jadi saat ini kita kan punya dua pusat data. Satu pusat data utama yang ada di Rasuna Said lantai 2, itu kurang lebih ada kurang lebih 4.000 meter persegi. 4.000 meter square. Kemudian yang satu lagi adalah pusat data disaster management yang ada di Bali. Nah, memang konsekuensi dari pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah selain harus membuat aplikasi, juga harus membuat storage. Nah, seperti teman-teman ketahui, storage yang dihasilkan atau data yang dihasilkan imigrasi itu nggak kecil, itu jutaan per hari. Ya, itu bisa dilihat dari transaksinya, apakah transaksi terhadap kegiatan pelayanan WNI, WNA, penegakan hukum, WNI, WNA, dan lain-lain. Itu sebabnya keberadaan server pusat data menjadi hal yang utama. Nah, sementara seperti teman-teman ketahui, server itu teknologi itu berkembang terus, bukan per tahun, per hari. Contohnya handphone. Samsung itu hampir tiap minggu itu bisa keluar teknologi baru dengan fitur-fitur baru. Pun demikian dengan server. Nah, sementara tuntutan keamanan itu semakin lebih diperketat. Hampir tiap hari kita mendengar banyak instansi yang dihack. Baru-baru ini Universitas Gadjah Mada, Fakultas Seni Budayanya itu dihack. Sehingga yang keluar situs-situs porno. Nah, ini merupakan bagian dari konsekuensi penggunaan teknologi informasi. Nah, di sini muncul diskusi sebenarnya, Mas Jumli dan teman-teman sekalian, ada pembicaraan di internal yang berpandangan seperti ini. Karena imigrasi itu kan core-nya penegakan hukum, kita kan core-nya bukan IT. Maka dengan demikian, IT kita serahkan saja ke pihak ketiga. Itu ada satu pandangan seperti itu. Sama halnya dengan perbankan. Perbankan sekelas BCA, di IT-nya itu tidak dikerjakan sendiri. Dia sewa pihak ketiga. Pentagon Amerika pun demikian. Untuk mengamankan sistem teknologi informasinya, dia tidak mengerjakan sendiri. Bahkan Pentagon adalah salah satu negara instansi pemerintah di dunia yang mulai memperkenalkan perang itu menggunakan tenaga outsourcing. Jadi teman-teman kan tahu kan kalau perang di Irak, Iran itu bukan tentara Amerika itu, outsourcing dia. Sehingga konsep-konsep outsourcing itu sudah mulai dikenal, termasuk dalam kaitannya dengan SIM-KIM. Namun demikian ada juga orang-orang yang masih berpikiran kekhawatiran, ketakutan. Nah, tapi apapun pilihannya, faktanya adalah teman-teman bahwa ketika teknologi informasi sudah dijadikan backbone, tulang punggung dalam melaksanakan tugas fungsi migrasi yang terjadi seperti sekarang ini. Teman-teman ngalamin sendiri itu.
Paspor contohnya yang paling gampang. Sampai sekarang nggak selesai kan urusan paspor. Itu baru mendaftar saja itu. Baru proses mendaftar aja nggak selesai sampai sekarang. Oke, belum lagi izin tinggal juga demikian, nggak selesai sampai sekarang. Nah, sehingga poinnya adalah teman-teman sekalian, maka tepat jikalau pihak dari DPR merasa perlu lebih mengatur lebih dalam tentang SIMKIM. Supaya apa? Supaya penguatan. Nah, di situ nanti terjadi bargaining politik di dalam. Terjadi perubahan paradigma, terjadi perubahan rezim. Apakah kita ingin SIMKIM itu kita pegang sendiri atau kita serahkan ke pihak ketiga atau campur. Jadi contohnya kayak di beberapa instansi kayak perbankan ya, instansi yang memang sangat sensitif terhadap hacker, itu dia melibatkan pihak ketiga tapi menempatkan pegawainya di pihak ketiga sebagai pengambil keputusan. Jadi tetap pengambil keputusan ada di bank, tapi pelaksananya adalah pihak ketiga. Oke, itu salah satu contoh mamanya. Nah, sama halnya dengan permohonan visa. Kalau teman-teman mengajukan permohonan visa ke kedutaan Australia, teman-teman sudah nggak lagi ketemu dengan petugas imigrasi Australia. Teman-teman ketemu pihak ketiga di Casablanca. Di Mall Casablanca itu ada pihak ketiga yang menyelenggarakan permohonan visa seluruh dunia. Banyak negara sudah menggunakan buat pihak ketiga. Kalau kita kan masih seperti tukang sate. Ya, contoh permohonan paspor. Permohonan paspor, permohonannya kita terima, kita yang verifikasi, kita yang periksa, kita yang wawancara, kita yang ngeprint, kita yang memberi. Jadi semuanya masih kita yang mengerjakan. Kemudian beberapa tahun terakhir muncul delivery. Sudah ada kerjasama dengan PT Pos. Awal-awal kerjasama itu juga muncul pemikiran-pemikiran berbeda. Wah ini bahaya nih PT Pos segala macam. Yang perlu jadi pemahaman teman-teman sekalian bahwa ya saat ini perubahan dinamika dunia sudah sebegitu besar. Kalau teman-teman bicara security, memang handphone teman-teman tuh aman. Siapa bilang teman-teman handphonenya nggak aman? Itu nggak aman itu handphonenya. Penggunaan Zoom meeting kayak sekarang, emang dipikirnya aman. WA, justru teman-teman telah membuka diri sendiri, telah menelanjangi diri sendiri. Pakai WA, pakai IG, pakai media sosial, itu sudah bagian dari proses penelanjangan diri. Data-data penting itu bisa masuk dari satu akun saja itu bisa kemana-mana. Maka dengan demikian, saya tetap sepakat dengan Mas Jumli, kewaspadaan itu harus ada. Di satu sisi memang penggunaan teknologi informasi adalah tuntutan, karena zamannya seperti ini, namun kedua tetap harus waspada. Artinya akses dan penggunaannya tetap harus diawasi. Saya ulangi, akses dan penggunaan dari data atau sistem harus diawasi. Sekarang saja kita masih belum tertib nih. Banyak akun login paspor aja masih dibagi-bagi itu. Oke, teman-teman yang di intelijen juga gitu, akun-akun loginnya masih dibagi-bagi, masih siapa aja boleh. Bahkan banyak para pejabat administrator, pejabat struktural yang karena males dan tidak mampu, itu akun loginnya, akses loginnya itu dikasih ke anak buahnya. Itu bahaya sebenarnya. Paling gampang masalah simpok aja. Kalau simpok ngisi kegiatan harian, kan yang ngisi bukan pejabatnya itu. Itu diserahkan itu ke anak buahnya. Itu saja sudah bahaya. Itu saja sudah bahaya. Itu menunjukkan ada ketidakpedulian. Tingkat kepedulian keamanannya kurang. Menurut saya begitu. Terima kasih Mas Jumli pertanyaannya. Kembalikan ke moderator, ada pertanyaan satu lagi, kalau enggak kita lanjut. Ya, mohon izin Bapak, jika rekan-rekan belum ada yang mau bertanya, saya ada sedikit yang mau saya tanyakan Bapak terkait rancangan undang-undang keimigrasian yang sebelumnya undang-undang kita sudah ada, mungkin mau direvisi terkait cekal. Namun yang saya tanya apakah juga dibahas tentang tangkal. Beberapa kasus seperti yang ada di Kadin Pemilihan, kita pernah deportasi, lalu yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang seharusnya dia juga ditangkal untuk beberapa tahun ke depan. Namun yang bersangkutan mungkin menegosiasi ataupun
dengan pertimbangan kebijakan kepala kantor yang bersangkutan tidak ditangkal. Nah, menurut saya hal seperti itu orang asing yang melakukan tindak pidana tidak ada toleransi ke depannya untuk tidak ditangkal. Nah, menurut saya untuk dimasukkan juga di rancangan undang-undang keimigrasian ke depannya. Kemudian untuk tukar menukar atau integrasi antara data imigrasi dengan instansi lain, menurut saya itu perlu sangat dibatasi karena saya sebagai petugas pengawasan intelijen berpandangan bahwa ketika data orang asing itu sudah tershare ke instansi lain, kita yang memiliki grup Timpora, mereka juga mungkin ya di instansinya ketika data itu sudah terintegrasi, akan ada double pengawasan Pak Munijin. Seperti contoh, ketika kita melakukan pengawasan, imigrasi melakukan pengawasan di lapangan, kita sudah melakukan pengawasan, ternyata instansi lain seperti kepolisian, BIN, Kodim, ataupun Kesbangpol, dia juga memiliki data yang dapat menghubungi orang asing yang ada di tempat. Itu mengakibatkan terganggunya kenyamanan orang asing atau investor ataupun orang asing yang lainnya yang berada di wilayah kita. Itu menurut saya yang perlu juga menjadi pertimbangan. Kemudian di pengawasan terhadap orang asing, terhadap pengungsi yang stateless Pak Moniji. Beberapa rapat Timpora yang saya juga mengikuti sampai ke Timpora provinsi, yang sangat krusial yang dibahas adalah tentang pengungsi tidak ada yang tercover masalah orang asing ini untuk tinggal di mana. Kalau sebelumnya rumah detensi itu mengcover seluruh biaya yang timbul ketika pengungsi itu ada di Indonesia, dia ya dibawa ke rumah detensi. Nah, regulasi yang terakhir ini, rumah detensi tidak mengcover lagi terhadap orang pengungsi tersebut, kecuali pengungsi yang melakukan tindak pelanggaran seperti pelanggaran administratif atau pelanggaran tindak pidana. Itu perlu juga menjadi objeknya Pak Monijin. Dari saya demikian Pak. Baik, terima kasih Mas Janur. Ini bagus sekali nih usulannya sama idenya. Komen saya adalah yang pertama dalam hal penegakan hukum. Teman-teman sekalian, dalam prinsip penegakan hukum atau dalam konsep hukum itu dikenal ada azas. Oke, ketika kita sebagai aparat penegak hukum akan melakukan upaya penegakan hukum, harus ada azas. Azas ini adalah prinsip-prinsip yang nggak boleh dilanggar. Setidaknya ada 3 azas dalam pelaksanaan hukum pidana, oke, ataupun hukum perdata sekalipun. Konsep pertama adalah konsep kepastian hukum. Jadi kalau sudah bicara kepastian hukum, nggak bisa tawar-menawar, hitam putih. Oke, kalau orang bersalah ya sudah, kita tinggal memutuskan. Kemudian yang kedua ada azas namanya kemanfaatan, Mas. Jadi kalaupun memang dia bersalah, tapi secara kemanfaatan dia membawa maslahat, itu bisa juga kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk kemudian menetapkan, menjatuhkan hukuman apa yang akan dijatuhkan. Contoh umpamanya, ada investor. Investor itu telah menanam uang 10 triliun, sehingga dari 10 triliun itu dia telah membuat lapangan pekerjaan baru sampai 10 juta orang. Oke. Kemudian yang bersangkutan singkat cerita menyalahgunakan izin tinggalnya. Oke. Dalam konteks hukum, azas kepastian hukum, dia tuh harus ditindak, dikasih tindakan keimigrasian atau bahkan dideportasi. Muncul persoalan kalau dia dideportasi, usahanya itu akan mengganggu karyawan yang 10 juta tadi. Nah, maka azas kemanfaatan juga perlu menjadi dasar pertimbangan bagi seorang aparat penegak hukum. Yang ketiga adalah azas keadilan. Azas keadilan adalah azas yang
juga harus dipertimbangkan bagi penegak hukum. Contoh, ada pengungsi datang lah, suami istri punya anak bayi, oke, tinggal di community house. Yang karena satu dan lain hal bayinya ini butuh susu, Mas. Sehingga terjadilah peristiwa pidana. Orang tuanya mencuri di Indomaret. Oke. Dalam konteks mencuri itu jelas dia melakukan tindak pidana. Dan aturannya jelas, orang pengungsi yang melakukan tindak pidana itu harus dideportasi. Bisa dideportasi. Tapi persoalannya dia mencuri karena anaknya yang lapar. Nah, di situ keadilan menjadi dasar juga bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan itu. Maka dengan kata lain, sebagai aparat penegak hukum tidak serta-merta kemudian secara sepihak hanya melihat satu azas. Oke, contoh yang paling gampang Sambo, kasus Sambo. Sambo itu memerintahkan anak buahnya menembak. Kemudian perintah itu dilakukan oleh anak buahnya Sambo. Dalam konteks kepastian hukum salah, karena dia menembak kan. Tapi dalam asas keadilan, si anak buahnya ini dia berpendapat kami menjalankan perintah, Pak. Seperti teman-teman ketahui, polisi dan TNI itu kan doktrin perintah itu menjadi sangat mutlak. Senior junior itu menjadi mutlak, nggak bisa anak buah itu menolak. Nah, itu juga menjadi dasar pertimbangan bagi hakim, jaksa maupun penyidik ketika akan menyiapkan berkas. Kira-kira nanti anak buahnya Sambo ini gimana nih? Gitu loh. Nah, itu kira-kira seperti itu. Atau zaman dulu kalau kita ingat teman-teman peristiwa G30 PKI yang eksekusinya itu dilakukan oleh Kesatuan Cakrabirawa. Yang komandannya ketika itu adalah terkontaminasi PKI. Tapi kan satu kesatuan dihilangkan ketika itu. Gara-gara ulah satu orang. Nah, pun demikian dengan persoalan penegakan hukum keimigrasian sama, maka sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, baik itu hukum pidana, keimigrasian maupun administrasi keimigrasian, maka 3 azas tadi juga perlu kita pegang. Makanya menjadi aparat penegak hukum itu bukan pekerjaan mudah. Dia tidak hanya main logika, tapi juga main perasaan. Rasa itu tetap harus digunakan. Nggak bisa hanya berdasarkan logika, apalagi emosi. Jadi 3 itu tetap harus ada. Logik, emosional, dan rasa. Empati dan simpati harus dimiliki. Karena kita kan berhubungan dengan manusia. Kira-kira begitu untuk komentar saya tentang bagaimana penegakan hukum. Yang kedua, Mas, mengenai kepemilikan data. Ketika sudah bicara pemerintahan, maka data itu, Mas, itu sudah ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Semua data terbuka, Mas, kecuali ditentukan tertutup atau rahasia. Maka dengan demikian, selama instansi itu tidak menyatakan data itu tertutup rahasia, maka data itu harus dibuka. Itu undang-undang. Itu persoalannya. Ditambah lagi yang kedua, teman-teman, baru beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu hadir undang-undang baru tentang keamanan data pribadi. Ya, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 itu tentang keamanan data pribadi. Itu juga menyebutkan, Mas, bahwa kita, teman-teman yang tugasnya mengambil biometrik, yang kalau tidak hati-hati itu bisa kena hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Keamanan data pribadi tadi. Nah, ini belum ada sosialisasi nih ke dalam nih. Padahal ini penting. Contoh, teman-teman kan analis ya. Ya, rata-rata analis. Yang ketika akan mengajukan angka kredit itu harus membuat bukti fisik. Bukti fisik teman-teman itu melampirkan data pribadinya orang-orang loh itu. Yang nggak tahu saya simpannya di mana, ada nggak pemusnahan, yang kalau sampai itu sampai ke tukang gorengan, kemudian diketahui umpamanya nomor paspornya, tanggal lahir segala macam, kita bisa dituntut. Mereka undang-undang itu. Nah, ini saya belum tahu nih, kita belum ada arahan nih ke dalam tentang lahirnya keamanan data pribadi tadi. Kan kita punya bukti fisik ini kan harus sebagai analis nih. Jadi
di satu sisi itu apa namanya bagian dari proses penilaian, tapi di sisi lain ada undang-undang keamanan data pribadi. Nah ini contoh-contoh perkembangan di luar sana yang begitu pesat, yang kalau teman-teman nggak ikutin, teman-teman nggak akan terlindungi. Ya, kenapa? Pimpinan tidak ngasih arahan, organisasi tidak ngasih petunjuk, resiko tanggung sendiri. Ini nggak benar. Ini organisasi apa gerombolan nih? Nggak boleh itu. Maka dengan demikian, momen-momen seperti ini bagian penting bagi kita untuk sharing. Supaya kita waspada. Kasus Sambo sebagai contoh. Mau nggak Sambo tanggung jawab tuh terhadap anak buahnya yang akan dipecat? Ada berapa puluh orang itu? Oke, nah, itu kan salah satu contoh budaya organisasi di kita yang nggak mau tanggung jawab tuh pimpinan. Atau peristiwa Kanjuruhan di Malang. Nggak main-main loh tuh 150 mayat, jenazah, manusia itu. Dari orang tua sampai anak kecil yang mati. Tidak ada satupun yang mau bertanggung jawab, yang nggak punya malu. Kalau di luar negeri sana sudah mengundurkan diri dia. Karena punya rasa malu. Nah di kita, nah, itu harus diwaspadai loh teman-teman. Kenapa? Karena regulasi yang ada itu berkembang. Perkembangannya kalau nggak diikuti, apalagi nggak dipahami, itu berdampak kepada keamanan dan keselamatan teman-teman sendiri dalam melaksanakan tugas. Oke, nah komen saya ketiga terkait dengan tim pengawasan orang asing. Dalam Permenkumham nomor 50 tahun 2016 tentang Timpora itu disebutkan secara jelas tuh bahwa Timpora itu ya tugasnya adalah membagi data sharing. Disebutkan itu. Oke, bahwa Timpora, pembentukan Timpora bukan hanya dibentuk karena saat ini sejauh yang saya ketahui ya Permenkumham nomor 50 2016 itu masih ditafsirkan sebagai seremoni. Jadi senang betul kita bikin seremoni itu. Pakai rompi, kasih foto, seakan-akan selesai tanggung jawab. Padahal Timpora itu berlangsung selama setahun penuh. Oke, baik secara struktur, secara apa namanya pelaksanaan tugas itu harus diperhatikan. Nah, tugas Timpora ya dalam pasal 15 itu disebutkan. Satu, tugas Timpora dalam melaksanakan tugas Timpora mempunyai fungsi koordinasi dan pertukaran data dan informasi. Itu perintah kita yang bikin. Ini Permenkumham yang memerintahkan. Berarti wajib bagi data itu wajib. Nah, sekarang bagaimana caranya? Di ayat butir keduanya di pasal 15 itu disebutkan pengumpulan informasi dan data ya itu secara berjenjang. Oke, maka dengan demikian tidak hanya kita harus berbagi, tapi pengumpulannya pun harus transparan dalam hal tertentu. Oke, kemudian di poin B-nya disebutkan penyelesaian permasalahan baru disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Jadi kalau kita menemukan orang asing melakukan pelanggaran pidana, ya sudah kita serahkan ke polisi. Kalau dia melanggar ketertiban umum, kita serahkan ke Pemda. Kalau dia menyalahi izin-izin tinggal izin kerja, izin segala macam kita serahkan kepada instansi terkait. Maka dengan demikian Timpora sendiri dibentuk sebagai wadah untuk pertukaran informasi dan operasi gabungan. Kan outputnya itu Timpora. Sehingga dengan demikian wajar ketika para perumus dari DPR RI ini merasa perlu kemudian mengatur lebih lanjut untuk menguatkan agar SIM-KIM itu menjadi tidak hanya sekedar platform ya atau media untuk ngumpulin aplikasi-aplikasi yang jumlahnya nggak jelas nih. Kita ini jumlahnya ratusan loh tanpa disadari. Aplikasi paspor saja ya, aplikasi paspor yang ada sekarang M-Paspor itu aplikasi sebelumnya masih aktif loh. Belum dimatikan. Oke. Apapo juga gitu. Apapo itu aplikasi sebelumnya masih aktif, belum dimatikan. Nah, jadi ya inilah pentingnya SIM-KIM diatur. Kenapa? Supaya Perpres yang mengatur tentang satu data nomor 39 2019 dalam hal
memenuhi standar, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi data induk harus ada dulu. Oke, secara internal, kepala pusat data kita, Kapus Datin, itu telah melakukan upaya-upaya ini. Makanya sekarang servernya Kumham itu di tempat yang sama dengan server kita. Jadi server hukum dan HAM itu semua servernya jadi satu, dikelolanya. Itu salah satu contoh skala kecil. Yang kemudian nanti berjenjang kita berinduk kepada server utama, server nasional atau pusat data nasional tadi. Demikian Mas Januar. Silakan Mas Januar. Kita lanjut dulu ya pertanyaan ke materi kita. Atau ada yang mau bertanya silakan, nggak apa-apa. Barangkali kalau yang bertanya silakan. Siap Bapak. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, teman-teman rekan-rekan yang mau bertanya silakan. Izin Bapak, mungkin dari rekan-rekan belum ada yang mau mengajukan pertanyaan atau tanggapan, bisa dilanjut Pak. Lanjut. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya Mas. Slide nomor 6. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya kaitannya dengan materi kita hari ini, tadi adalah gambaran umum kenapa teman-teman DPR itu merasa perlu untuk menggunakan hak inisiatifnya dalam mengajukan perumusan peraturan undang-undangan berdasarkan fokus-fokus permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dinamikanya itu apakah berupa kejadian, peristiwa, fakta, maupun aduan, laporan, itu menjadi dasar bagi tim untuk kemudian merumuskan naskah akademik yang menjadi dasar bagi proses selanjutnya. Jadi dalam undang-undang tentang tata cara perumusan peraturan undangan itu setiap peraturan perundang-undangan harus dimulai dari kajian dulu. Jadi nggak bisa tiba-tiba muncul RUU. Harus dari satu proses entah telahan atau kajian, kemudian dilaksanakan oleh tim, sehingga nanti menghasilkan ditingkatkan menjadi naskah akademik. Oke, kita teman-teman tahu naskah akademik secara secara format itu kompleks sekali, ya, kompleks sekali secara struktur, secara sistematika. Yang pertama bahwa naskah akademik itu harus punya pendahuluan, ya, di dalamnya itu harus tercermin latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan dari disusunnya naskah akademik ini, metode penyusunan naskah akademik yang digunakan. Kemudian yang kedua, bab 2 itu ada kajian teoritis dan praktis empiris. Jadi persis kayak kita menyusun karya tulis ilmiah ini, baik itu disertasi maupun skripsi dan seterusnya. Oke, harus ada kajian teorisnya. Jadi kalau kita merumuskan satu permasalahan A, maka kita harus juga mampu menyajikan teorinya gimana. Faktanya di lapangan seperti apa itu harus tercermin. Oke, naskah akademik ini nanti penting karena menjadi institutional memory. Itu sebabnya dalam memahami satu peraturan perundang-undangan tidak hanya memahami atau menghafal batang tubuh, tapi juga perlu memahami dasar-dasar pada saat pembahasan maupun naskah akademiknya supaya tidak ada penafsiran yang berbeda. Oke, jadi nggak mudah tuh bikin RUU. Yang kedua, bab 3 itu isinya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Jadi setelah teorinya dapat, baru kita review tuh peraturan kita sebenarnya bersinggungannya di mana nih dengan peraturan lain. Karena imigrasi lahir tahun 2011. Setelah 2011 itu lahir undang-undang baru, contoh intelijen. Oke, Mas Januar, di intelijen kita kan nggak punya fungsi GAL. Ya, kita nggak punya fungsi GAL. Padahal berdasarkan undang-undang tentang intelijen negara, intelijen itu Lead Pamgal ada 3.
kok bisa kita dulu merumuskan nggak ada galnya? Ternyata pada saat kita merumuskan itu, ya, pada saat kita merumuskan intelijen keimigrasian, itu undang-undang ini belum lahir. Ya, undang-undang tentang intelijen negara ini belum lahir. Karena untuk intelijen negara lahirnya di tahun yang sama, beda bulan. Oke, kalau kita ngelihat tanggal lahir di apa? Tanggal disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011, ya, itu disahkan itu pada tanggal 7 November 2011. Oke. Sementara Undang-Undang Nomor 6 2011 itu pengesahannya adalah pada tanggal dan bulan Mei 2011. Artinya, ketika Undang-Undang Imigrasi disahkan, baru berapa bulan kemudian lahir undang-undang yang mengatur tentang intelijen negara. Itu sebabnya kenapa kemudian intelijen kita lucu, mandul. Punya fungsi penyelidikan, punya fungsi pengamanan, tapi nggak punya fungsi penggalangan. Padahal intelijen tanpa penggalangan, itu bukan intelijen namanya. Oke, nah itu salah satu contoh saja bahwa pentingnya kemudian undang-undang kita memang perlu direview karena banyak kekurangannya. Belum lagi undang-undang mengenai kepemilikan properti. Dalam kepemilikan properti, orang asing sudah boleh itu punya properti. Oke, dibatasi oleh waktu penggunaan. Sebelumnya barangkali belum ada, termasuk undang-undang perkawinan dan undang-undang lain yang akan terkait dengan keimigrasian. Nah, itu teman-teman sekalian di dasar kenapa lahir kemudian teman-teman DPR memprakarsai lahirnya undang-undang ini. Oke. Setelah kita tahu naskah akademiknya yang dibikin sedemikian kompleks tadi ya, setelah evaluasi bab 4-nya itu kemudian baru mengatur tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Kenapa? Ini wajib harus ada. Jadi ketika pemerintah ataupun legislatif maupun masyarakat mengusulkan perlunya dibuat peraturan perundang-undangan, 3 ini harus ada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kalau ini tidak ada, azas ini tidak dipenuhi, tidak sah, tidak bisa diteruskan, tidak bisa dibahas, apalagi kalau sampai disahkan. Oke, berdasarkan naskah akademik yang ada, ya, landasan filosofis yang dijadikan dasar berpijak sehingga lahir RUU ini adalah bahwa kewenangan keimigrasian dalam hal ihwal lalu lintas orang asing, ya, menyebabkan terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Pembatasan pergerakan manusia oleh pemerintah itu perlu diatur. Bahkan Undang-Undang Dasar amandemen Undang-Undang Dasar 45, amandemen ke-4 dan ke-5 itu mengatur bahwa manusia WNI berhak keluar dan masuk. WNI berhak keluar dan masuk. Itu sebabnya di dalam 6 2011 konsep penangkalan WNI dihilangkan. Jadi WNI nggak boleh ditangkal. Apapun alasannya WNI boleh pulang kembali ke rumahnya. Bahwa kemudian diidentifikasi ada pelanggaran, ya sudah pelanggarannya saja ditindak. Atau kejahatan yang dilakukan, kejahatan yang ditindak. Oke, filosofinya adalah bukan hanya sekadar perpindahan penduduk antar negara yang hanya dilihat dari unsur pergerakan, tetapi juga meliputi segala aspek yang menyertainya, baik secara regional maupun global. Maksudnya apa? Teman-teman yang ada di TPI, ya, bisa tahu nggak kalau orang asing itu ternyata pelaku pedofil di negaranya? Nggak bisa, karena datanya nggak ada. Imigrasi nggak punya data pedofil.
Oke, teman-teman bisa tahu nggak kalau orang asing yang datang, yang paspornya kalian pegang itu di TPI, ternyata adalah koruptor di negaranya atau melakukan tindak kejahatan di negara lain? Nggak bisa. Itu sebabnya secara filosofi, pergerakan manusia tidak hanya manusia yang bergerak, tapi juga perbuatannya ikut. Oke, nah kita seringkali di dalam beberapa minggu terakhir itu adalah koruptor di Singapura yang ketangkap di Indonesia. Oke, nah itu juga salah satu bukti bahwa secara filosofis imigrasi tidak bisa hanya mengatur hal ihwal lalu lintas orang. Definisi hal ihwal kalau dalam bahasa Indonesia adalah segala hal. Jadi hal ihwal adalah pengulangan, itu repitasi. Ya, itu kata-kata yang hiperbola sebenarnya. Tapi dalam rangka untuk menegaskan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan pergerakan orang, segala sesuatu itu apa? Baik orangnya, baik barangnya maupun perbuatannya itu menjadi concernnya imigrasi. Seberapa banyak teman-teman sudah memahami ini? Jangan-jangan belum ada. Maka dengan demikian, concernnya imigrasi bukan hanya paspor. Paspor itu hanya untuk identitas diri, tapi jati diri orangnya kita concern kita. Itu sebabnya perlu ada pelaksana tugas di lapangan yang tidak hanya memeriksa paspor, tapi melakukan yang namanya passenger analysis unit. Harus dibagi, karena teman-teman yang di counter itu hanya meriksa dokumen examination, hanya dokumen assessment. Tapi passenger assessment-nya siapa yang mengerjakan? Nggak ada. Bahaya itu. Kok bisa yakin hanya dengan paspor bahwa orang ini baik? Benar. Cukup dengan paspornya sah dan masih berlaku. Loh, ini namanya sudah ketinggalan zaman ini. Itu sebabnya penting ya untuk pelaksanaan tugas di TPI itu ada tugas lain yang disebut passenger analysis unit. Sama halnya dengan yang paspor. Paspor itu kan bukan rahasia umum, banyak orang sudah ditolak sana tolak sini bisa bikin paspor di daerah mana. Datanya dirubah sana rubah sini kemudian bisa bikin di sini. Nah, itu perlu juga yang namanya assessment. Kenapa? Undang-undang menyebutkan paspor itu hanya untuk orang Indonesia. Orang Indonesia yang mana? Indonesia yang baik tentu saja. Kalau sampai ada orang gonta-ganti nama ke pengadilan bolak-balik kan pasti ada sesuatu. Nah, itu kan nggak ada tuh fungsi itu di kita. Nah, makanya secara filosofi perlu ada perubahan mendasar. Imigrasi tidak hanya ngurusin orang bergerak, tapi juga bukan hanya ngurusin dokumen, oke, tapi pergerakan orangnya ini termasuk perbuatannya. Itu harus kita awasi. Kedua, landasan atau azas berikutnya adalah sosiologis, bahwa perkembangan dunia dengan adanya teknologi informasi ini sudah luar biasa berkembang. Oke, itu menyebabkan berpengaruh kepada perubahan paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Contoh, umpamanya nih, teman-teman soal jodoh itu kan nggak ada yang tahu. Jodoh urusan Tuhan. Kalau tiba-tiba besok teman-teman jodohnya orang asing, mau ngomong apa? Oke, ketika teman-teman punya istri atau suami orang asing, kan ada konsekuensi hukum yang lahir. Entah nanti pernikahannya sendiri ataupun anak yang lahir dari perkawinan itu. Oke, sekarang negara mana yang rela memisahkan perkawinan itu atau memisahkan suami sama istri, anak sama orang tua hanya karena izin tinggal? Kan ngawur namanya. Tadi kita di depan sudah belajar mengenai azas hukum. Ada namanya kepastian hukum, ada namanya kemanfaatan, dan yang namanya keadilan. Adil nggak memisahkan suami sama istri kawin campur atau anak dengan orang tuanya hanya karena lupa lapor, hanya karena paspornya terlambat, kan nggak masuk akal gitu. Nah itu perubahan sosiologis harus direspon, bukan masyarakatnya yang menyesuaikan dengan kitanya aparat pemerintah yang harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Sekarang kawin campur itu bukan lagi hal yang luar biasa. Kawin campur itu sudah kayak, karena konsekuensinya sudah seperti itu, manusia bergerak sudah terlalu cepat. Oke, nah itu landasan sosiologi. Yuridis, demikian dengan yang yuridis. Tadi kita sudah bicara masalah undang-undang intelijen.
Undang-Undang Imigrasi dibuat bulan Mei tahun 2011. Undang-Undang Intelijen Negara diterbitkan itu bulan November 2011. Berarti banyak perubahan setelah Mei 2011 ketika Undang-Undang 6 2011 itu ditetapkan, banyak sekali peraturan-peraturan lain yang berubah dan itu mempengaruhi undang-undang kita mestinya. Oke, bayangin dari 2011 ke sekarang paling nggak sudah 11 tahun. Dalam konteks periode saja sudah waktunya kita merubah undang-undang. Maka dengan demikian, landasan dan azas hukum dari dibuatnya RUU ini sangat tepat. Sudah waktunya undang-undang kita ini dirubah. Oke. Sebelum lanjut, teman-teman, sesuai dengan kesepakatan disiplin waktu, sekarang pukul 9.29, maka dengan demikian kita akhiri dulu, sisanya nanti kita teruskan ke pertemuan berikutnya. Saya rasa demikian Mas Yanuar ya, karena teman-teman juga harus melaksanakan tugas, dan kita juga dibatasi oleh penyelenggara mengenai waktunya. Yang penting jangan lupa difoto, direkam, kemudian dibuatkan notulensinya, supaya teman-teman bisa mendapatkan hasilnya. Pertanyaan disimpan dulu, ya, nanti dikumpulin dengan ketua silakan, baru kita bahas di pertemuan berikutnya. Dari kami cukup sekian teman-teman sekalian, kami kembalikan ke Mas Yanuar. Terima kasih Mas. Baik Bapak, terima kasih atas materi dan info yang telah diberikan kepada kami, grup analis keimigrasian Angkatan 4 COP, yang telah memberikan landasan rancangan undang-undang keimigrasian, dasarnya permasalahannya apa, kemudian landasan asas-asasnya. Semoga dengan adanya ilmu yang bertambah ini, dan juga rencana pemerintah kita untuk membuat rancangan undang-undang yang nanti jadi undang-undang, dapat memperkuat tugas dan fungsi keimigrasian dan juga kami di UPT sebagai pelaksana daripada undang-undang tersebut. Terima kasih Bapak, nanti seandainya ada pertanyaan juga kami akan simpan dan kami sampaikan pada sesi berikutnya Bapak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya mohon izin, tadi pertanyaannya bagus-bagus. Saya tunggu pertanyaan bagus-bagus lainnya besok ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik rekan-rekan semuanya yang belum absen silakan. Waktu kami set 2 jam sampai jam 10 untuk absensi berdasarkan arahan dari Badiklat. Agar teman-teman yang belum absen masih ada waktu setengah jam ke depan lagi. Izin Bang, untuk kan ini kan metode ceramah, itu gimana notulensi? Kok dibahas Bapak itu tadi, izin Bang. Ya tadi belum sempat langsung tanya ya, tapi berdasarkan panduan kita sebetulnya tidak perlu membuat notulensi ya dan kemarin ya kalau salah. Iya. Coba nanti setelah Zoom offline nanti saya tanyakan ke Badiklat, karena kan pemilihan ceramah kan kita sebetulnya yang terbaiknya yang bagian ceramah kan, kalau Zoom ada notulensinya. Iya Bang. Kalau ceramah, kalau untuk komunitas rekaman materi udah selesai. Untuk individu learning journal tetap, terus absensi itu aja sih kalau untuk ceramah yang ini. Tapi nanti saya koordinasi lagi sama Badiklat, atau mungkin Badiklat lagi online. Mohon izin Ibu. Mohon izin Ibu penyelenggara dari Badiklat, Ibu atau Bapak. Kayaknya gini, rekan-rekan semua, respon dari Badiklat belum ada, record